Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Sekarang gue lagi ada di Gias 2025, tepatnya di booth Toyota. Dan gue mau ngasih tahu ke lu bahwa ada mobil yang sangat spesial. Kalian tahu kan Toyota BZ4X, SUV full EV yang terkenal dengan efisiensi yang baik dan juga rasa berkendara yang nyaman. Kalau sebelumnya diproduksi secara CBU, sekarang udah diproduksi secara lokal di Indonesia. Dan rencananya udah mulai bisa dijual pada akhir tahun 2025. Kalau sebelumnya waktu CBU itu harganya 1,1 M sampai 1,2 M, versi CKD diklaim harganya jauh lebih rendah. Dan ini langkah Toyota untuk memperkuat pasar di segmen mobil hybrid. Penasaran kan sama spesifikasinya? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Ya, jadi untuk spesifikasinya sama dengan Toyota BZ4X yang diproduksi sebelumnya secara CBU. Jadi dia pakai baterai 71,4 kWh yang memiliki jarak tempuh 500 km. Nah, tenaganya ini bisa dibilang cukup besar ya untuk di kelasnya, yaitu bisa 201 daya kuda dan torsi 266 Nm. Itu impresif guys, baterai 71,4 kWh, tenaganya bisa sekitar 200 daya kuda, dan itu udah lebih dari cukup untuk penggunaan harian. Dan yang akan dijual itu menggunakan konfigurasi front wheel drive atau penggerak roda depan. Jadi ngomongin spesifikasi baterai, di Toyota BZ4X ini memiliki spesifikasi yang sangat advance. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya. Ya, ini yang gue suka dari Toyota BZ4X ya. Jadi dia menggunakan bahasa desain hammerhead. Jadi desainnya itu tarikan garisnya sangat agresif dan tegas, membuat mobil ini semakin futuristik. Kalian lihat kan bagian depannya? Ini desainnya benar-benar modern dan bakal timeless 30 tahun ke depan gitu. Jadi semua bentuk lampunya serba menipis ya. Dan dia lampunya udah full LED dan udah DRL juga. Yang gue suka, dia desainnya nyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Ya, jadi di tengah ini sebenarnya ada lampu DRL juga yang bisa nyala kalau mobilnya lagi dinyalain. Karena ini mobil listrik juga, jadi tidak ada grill, dia letak grillnya ada di bawah untuk menyempurnakan tampilannya yang udah ganteng banget. Nah, udah gitu di mobil tenang aja, di mobil ini udah ada kamera 360, terlihat ada kamera di bagian depan, spion, dan juga belakang. Gitu, dia juga udah tersedia parkir sensor di bagian depan. Jadi overall bagian depannya menurut gua ini sangat futuristik ya. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya guys. Ya, secara dimensi bisa dibilang SUV ini sangat besar ya. Jadi panjangnya 4,6 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Jadi untuk ukuran SUV ini sangat gede tapi compact juga untuk penggunaan harian. Jadi bawanya itu nggak nyusahin. Dan yang gue suka, dia material bodi Toyota ini khusus yang BZ4X, panel-panel itu solid banget dan bodinya itu kuat. Jadi nggak berasa murahan. Untuk spion, dia jelas pengaturnya udah elektrik dan auto retract juga. Dia udah ada kamera karena di mobil ini udah tersedia kamera 360. Dan yang gue suka itu penggunaan peleknya. Nih kita bahas ya. Nah, ini dia peleknya. Jadi BZ4X ini menggunakan velg 20 inci dan itu gede banget ya. Dibalut dengan ban 235 profil 50. Nah, ini yang ngebuat mobil ini tuh handlingnya sangat maksimal ketika di kecepatan tinggi gitu, karena sangat melekat banget ke jalan gitu. Ya, jadi ada suatu keunggulan juga di Toyota BZ4X gitu ya. Karena menggunakan pelek 20 inci, jadi ground clearance ini bisa dibilang lebih baik dibanding kompetitornya. Karena ground clearance mobil ini bisa 180 mm. Artinya itu udah lebih dari cukup kalau misalkan kita keluar kota melewati jalan-jalan yang rusak gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena mobil ini juga nggak gampang disrupt. Kelebihan dari mobil ini juga dia keempat rodanya udah dilengkapi dengan double disc ya, rem cakram yang pengeremannya itu kuat banget dan udah dilengkapi oleh fitur ABS, EBD, dan juga BA. Nah, ngomongin fitur safety, di BZ4X ini udah juga dilengkapi Toyota Safety Sense yang fitur ADASA itu lengkap banget guys. Sekarang kita ngomongin bagian belakang. Ya, ini dia bagian belakangnya. Ini yang gue suka dari BZ4X karena desainnya itu meskipun SUV, dia itu ala-ala fastback. Jadi kaca bagian belakangnya itu rebah banget. Nah, ini yang ngebuat dia desainnya semakin sporty karena ini ala-ala sedan atau crossover, padahal ini kelasnya SUV guys. Dan dia kacanya itu luas banget, jadi visibilitasnya otomatis luas. Di kacanya udah tersedia rear defogger ya.
lampunya ini juga udah full LED ya. Full LED dan bahasa desainnya itu nyambung seperti lampu depan. Ini juga nyala ya. Kalau misalnya mobilnya nyala, ada logo BZ4X-nya. Di mobil ini juga udah ada kamera mundur dan juga tersedia 6 sensor parkir. Jadi untuk di gang-gang sempit sama mau parkir, mobil ini sangat memudahkan banget meskipun dimensinya agak kecil ya. Karena lebarnya itu 1,8 meter, gede loh. Udah gitu yang gue suka ya, dia ini ada spoiler atau ductile di bagian belakang, itu menambah kesan sporty dan juga futuristik gitu. Jadi kalau ngomongin soal desain, BZ4X ini nggak main-main. Coba kalian bandingin sama mobil yang lain di kelasnya. Pasti setuju kalau BZ4X ini punya desain yang lebih futuristis dibanding kompetitornya. Yang menjadi daya tarik dari Toyota BZ4X ini juga adalah luas bagasi ya. Jadi luas bagasinya ini kalau jok row keduanya gak dilipat itu bisa 452 liter. Angka tersebut udah lebih dari cukup untuk bepergian jauh. Apalagi kalau jok row keduanya dilipat. Luasnya itu bisa 1611 liter. Dan itu cocok banget buat pembawa barang-barang yang sangat banyak ketika berpergian jauh atau mau pindahan gitu. Jadi cukup pakai BZ4X, itu ruang kargonya udah lebih memadai daripada kompetitornya. Oke, gue mau lihat interior, cuman masih belum bisa dibuka sama Toyota. Cuman gue bisa melihat sepintas ya, bahwa tuh desain dashboardnya itu sangat futuristis, sama dengan bagian eksteriornya. Nah, yang gue suka juga itu head unitnya. Jadi head unitnya itu adalah udah terintegrasi, ukurannya 12,3 inci, udah bisa Bluetooth, udah bisa Apple CarPlay, dan juga Android Auto. Nah, itu bentuk head unitnya itu bagus. Jadi untuk joknya gue suka karena selain kulitnya yang premium, dia itu pengaturannya udah full elektrik di bagian depan, baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Jadi udah enak banget lah pengaturannya. Terus juga menariknya BZ4X ini mengadopsi persneling model knob ya. Jadi itu tinggal diputar-putar aja. Persnelingan cukup simpel untuk digunakan sehari-hari. Dan semuanya tuh di mobil ini tuh serba digital ya. Panel instrumennya digital. Udah gitu yang gue suka juga di BZ4X, dia itu pengaturan AC-nya masih ada tombol fisik. Nah itu yang dibutuhin di zaman sekarang. Karena kalau pengaturan AC-nya lewat head unit itu agak ribet. Nah, enakan ada tombol fisiknya. Setirnya juga sangat futuristik karena ada audio switch control dan juga ada adaptive cruise control. Jadi kesimpulannya Toyota BZ4X ini adalah sebuah SUV listrik yang sangat enak untuk dipakai harian. Selain jarak tempuhnya yang jauh, bisa 500 km, mobil ini juga memiliki banyak fitur di interior yang memudahkan pengendaranya. Dan yang gue respect juga sama Toyota, jadi BZ4X ini banyak digunain di acara kenegaraan ya, terutama di Indonesia. Jadi pernah ikut KTT ASEAN, KTT G20, bahkan upacara kemerdekaan di IKN. Jadi jasanya untuk Indonesia ini udah banyak banget sih BZ4X gitu. Dan ngomongin harga, sayangnya ini belum dirilis Toyota. Mengacu pada versi CBU, harganya itu 1,1 M. Cuman kalau misalnya udah dirakit lokal, itu klaimnya jauh lebih murah guys. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!